Mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Yunita Sebadini. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama dan semangat selalu ya! Materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Kita akan belajar tentang resensi. Apa resensi itu? Mari kita pelajari hari ini bersama ibu guru dan teman-teman. Resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya. Materi resensi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan 1. Sistematika atau struktur resensi, 2. Kaidah kebahasaan, 3. Mengkonstruksi resensi. Kita akan masuk pada penjelasan materi pertama, yaitu sistematika atau disebut juga unsur resensi. Ada 7 unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi, termasuk fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, bagian pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir presensi, biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Selanjutnya, isi resensi. Isi resensi meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Adapun penjelasan dari sinopsis isi buku, dalam bagian ini resensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku-buku fiksi, resensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah, watak, dan latar cerita, sehingga orang lain penasaran ingin membacanya. Kemudian, unsur selanjutnya keunggulan atau kekurangan buku. Penulisan resensi harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Penulis buku juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Unsur penutup resensi berisi tentang penting untuk siapa dan mengapa resensi ini dibuat. Resensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Perhatikan contoh resensi berikut. Bagian identitas buku. Judul novel Twilight. Pengarang Ogden Chadwick. Penerbit Gradient Mediatama. Tahun terbit 2009. Tempat terbit Yogyakarta. Tebal 147 halaman. Bagian pendahuluan. Novel Twilight bertema humor. Novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya. Di dalamnya akan ditemukan pula kisah-kisah lucu seputar tokohnya. Di dalam novel ini dikisahkan seorang anak SMA. Ia tidak terlalu terkenal di kelasnya. Ia bernama Edi Wardiman. Karena memiliki gaya yang dibilang culun, dia sering disebut oleh kawan-kawannya sebagai Edward Culun.
Dia memiliki sahabat dekat bernama Joko. Keduanya sama-sama disebut culun. Ada juga dikisahkan seorang gadis bernama Bella. Ternyata ia vampir yang jatuh cinta kepada si Edward. Wajah Edward menurutnya mirip dengan wajah pacarnya dulu. Masuk pada bagian isi resensi. Dalam novel ini, dikisahkan konflik-konflik yang terjadi antar tokoh, disuguhkan dengan kisah yang lucu, namun tetap tidak mengurangi kualitas kisah dari novel tersebut. Misalnya, Edward yang dikhianati Joko. Agar Joko bisa segeng dengan siswa keren di sekolahnya, dia harus mengerjai Edward. Joko menjebak Edward dengan cara mengajaknya untuk mengikuti perlombaan penelitian ilmiah remaja tingkat SMA. Sebagai bahan penelitiannya, Joko mengajak Edward untuk menyamar sebagai waria di Taman Lawang. Dikisahkan pula pada konflik berikutnya, datanglah Bella sebagai murid baru. Dia kemudian disukai oleh para siswa di sekolahnya. Bella tidak segan berteman dengan Edward yang ketika itu termalukan karena ketahuan menjadi waria di Taman Lawang. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Misalnya, bau napasnya yang berbau jengkol. Kejanggalan lain, pada saat ia hampir ditabrak mobil, Bella menolongnya dengan menahan mobil itu. Edward semakin penasaran, sampai suatu ketika dia menyusun rencana untuk menanyakan perihal keanehan ini ke Bella. Edward mengajak Bella belajar bersama di rumahnya. Dia pun menyatakan ketertarikannya kepada Bella. Tak disangka, Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa ia adalah seorang vampir. Namun, ia tidak meminum darah manusia lagi, melainkan hanya meminum jus jengkol. Pada saat mereka sedang belajar bersama, ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Bella sangat menyukai keripik jengkol tersebut, sampai-sampai pada saat makan, Bella meneteskan air liurnya ke tangan Edward. Keesokan harinya, pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga, karena telah tertetesi cairan air liurnya. Edward pun merasakan ada yang aneh pada dirinya. Bentuk fisiknya semakin terlihat gagah. Mulailah Edward menjalani hari-hari barunya bersama Bella. Sebagai seorang vampir, Edward mulai terkenal di sekolahnya sebagai seorang yang tampan karena perubahan fisiknya yang lebih atletis. Kehidupan menjadi seorang vampir betul-betul dinikmati Edward. Dia pun mulai berpikir untuk membalas sakit hatinya kepada Joko. Pada suatu ketika, pada jam istirahat, ia pergi ke kantin untuk menemui Joko yang sedang berdua dengan pacarnya. Edward pun menceritakan semua kejelekan Joko kepada wanita itu. Joko marah kepada Edward dan terjadilah perkelahian. Karena Edward adalah seorang vampir, dia dengan mudah mengalahkan Joko. Kehidupan Edward menjadi vampir tidak selalu berjalan dengan bahagia. Dia harus menghindari kejaran para pemburu vampir dan werewolf. Dikisahkan pada suatu hari ketika Edward harus bersusah payah menghalau serangan werewolf yang masuk ke dalam rumahnya, beruntung ibunya berhasil menghalau werewolf tersebut dengan senapan. Maklum saja, ibunya mempunyai hobi berburu dulunya. Bukan hanya serangan werewolf saja, Edward juga harus menghindari tangkapan dari para pemburu vampir. Para pemburu vampir itu dikisahkan hampir saja menangkap Edward, namun selalu selamat karena bantuan dari keluarga Bella. Keunggulan buku. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya itu. Novel ini juga dibumbui oleh cerita-cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk menuntaskannya. Hanya saja, pemilihan kata-kata di dalam novel ini menggunakan ragam bahasa remaja seperti gue, elo. Hal itu menjadikan novel ini seolah-olah dikhususkan untuk kalangan remaja saja.
Bagian kekurangan buku. Jalan cerita novel ini hampir sama dengan cerita dalam film dan novel yang berjudul Twilight. Bagi pembaca yang sudah pernah menonton atau membaca novel tersebut, akan mudah menebak kisah dan konflik-konfliknya sehingga akan merasa kurang tertarik untuk membacanya. Bagian penutup, terlepas dari kelemahan-kelemahannya, novel ini memiliki manfaat sebagai penghilang stres. Mengapa tidak? Pada hampir seluruh bagiannya, penulis mengajak para pembaca untuk tertawa dengan karakter jenaka dan cerita yang menghibur para pembacanya. Setelah membahas tentang sistematika atau unsur resensi, kita akan masuk pada materi kebahasaan atau sistem bahasa yang digunakan. Kaidah kebahasaan teks resensi terbagi 4. Konjungsi penerangan, penggunaan kata bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal, penggunaan kata sejak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, pernyataan saran, penggunaan kata harus, hendaknya, jangan. Dan yang keempat, konjungsi penyebaban, penggunaan kata sebab dan karena. Unsur kebahasaan resensi lainnya adalah istilah, yakni kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Yang kedua, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dan yang ketiga adalah kata kerja material dan relasional. Kata kerja material menyatakan kegiatan fisik atau proses, sedangkan kata kerja relasional berfungsi membantu memperjelas predikat. Selanjutnya, kita akan belajar mengonstruksi resensi. Belajar Bahasa Indonesia materi resensi. Halo, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mengkonstruksi resensi. Masih ingat kan apa resensi itu? Resensi adalah ulasan atau penilaian untuk sebuah karya. Karya yang akan kita resensi adalah buku. Bagaimana cara mengkonstruksi resensi ya? Menentukan identitas buku, 4 menuliskan sinopsis, dan 5 melakukan penilaian buku. Yang perlu diingat, yang pertama sistematika resensi dan kebahasaan resensi. Untuk kembali mengingat tentang sistematika, ini yang pertama adalah identitas buku, terdiri dari judul novel, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, dan tebal. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan, biasanya tentang tema dan kisah apa yang ingin diceritakan. Kemudian pada bagian isi resensi, apabila novel disebut sinopsis, yaitu isi buku secara menyeluruh, hasil dari bacaan resensi. Selanjutnya dalam resensi akan ada penilaian, bisa berupa keunggulan buku yang berisi kelebihan-kelebihan dari buku tersebut, juga kekurangan buku apabila ada kelemahan-kelemahan, dan akan ditutup dengan penutup, yaitu bagian untuk memberi simpulan secara menyeluruh tentang resensi. Demikian penjelasan resensi. Selamat membuat resensi. Created using Powtoon.